Halo Bobers, ketemu lagi di channel bobocantik.com, channel wisata terlengkap yang akan membahas info seputar traveling mulai dari review hotel, villa, tempat wisata, sampai kuliner. Ikutin perjalanan Bocan melalui YouTube, Instagram, dan juga TikTok Bobo Cantik biar nggak ketinggalan info-info seru seputar traveling. Nge-road trip lagi bareng Bocan. Kali ini Bocan mau jalan-jalan lumayan jauh Bobers, karena mumpung anak-anak lagi liburan sekolah, jadi kita bisa nge-review hotel-hotel yang di luar kota. Sekalian kita mau nge-review mobil baru Bocan. Kita mau nge-review Chery Tiggo i Pro ini Bobers. Kita mau lihat seenak apa dia buat perjalanan panjang. Nah, pertama-tama kita susun bagasinya dulu ya. Ini Bobers bisa lihat interior di dalamnya, itu rooftop sunroof rooftop itu sunroofnya kelihatan, terus bagasinya juga ya cukup muat lah ya buat satu koper. Cuma bangku belakangnya jadi akhirnya dilipat. Terus ini kita udah pasang car seat juga buat si baby biar babynya lebih aman, lebih nyaman, dan biar Bocan nggak mangku sepanjang perjalanan. Jadi ini sangat membantu juga nih Bobers. Cuma Bocan duduknya di tengah gini, jadi sandarannya bikin pegel kalau duduk di jok yang sini buat si mas, dan di depan tuh si kakak. Nah, kita udah mulai perjalanannya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga sehat, selamat sampai tujuan. Dan Bobers bisa lihat ini interiornya. Kalau kursinya itu kayaknya bukan salah kursinya sih ya Bobers. Kayaknya tuh emang badan kami tuh terlalu imut, terlalu kuntet. Jadi ini lehernya tuh agak kurang pas. Suami aja tuh kelihatan tuh ya duduk di kursi tuh cuma masih ketutup sama bantalannya gitu, jadi kurang pas lehernya, tapi ya bisa ditambahin sama bantal supir bantal kursi lainnya. Terus selain itu yang berasa banget dibandingin mobil Bocan yang lama adalah suspensinya. Ini pastinya lebih halus ya, karena kalau mobil yang lama tuh jangankan jalan rusak gitu, jalan gajlukan aja tuh kalau di kursi belakang berasa banget digoyangnya Bobers. Kalau ini enggak, lebih smooth gitu kan. Terus yang kedua, kalau kita nyalip bis atau nyalip truk nih ya, kalau di mobil yang lama tuh anginnya berasa banget bus gitu. Jadi kata pas suami tuh kalau pas nyetir dan nyalip atau pas lagi ada angin kencang, itu berasa anginnya tuh kayak bikin agak oleng. Kalau yang ini Chery Tiggo i Pro ini dia kayak lebih jejek, lebih mantep gitu. Jadi mau nyalip bis atau mau ada angin yang cukup kencang, dia masih anteng, nggak goyang. Dan sekarang kita kembali ke perjalanannya Bobers. Kita Bocan belum jelasin ya kita mau kemana dari tadi. Kita mau nge-review satu hotel terbaru di daerah Kuningan, Cirebon. Kayaknya beda kabupaten ya antara Kuningan sama Cirebon, tapi kita ya daerah situ lah. Kita mau nginep di Santika Premier Linggarjati Kuningan. Itu tuh hotel terbaru di daerah sana ya, dan Bocan tuh langsung suka sama kolam renangnya, karena di foto tuh kolam renangnya bagus banget. Nanti kita lihat ya seperti apa. Dan perjalanannya udah cukup deket, kita udah masuk ke gerbang tol Palimanan, udah mau ke Cirebon. Ini kampung Bocan juga nih Bobers, tadi Palimanan tuh kampung Bocan. Nah, kita udah keluar ke tol Cirebonnya nih, ke Ciperna ya tadi tulisannya. Tapi ternyata ini tuh lokasi hotelnya dari keluar tol tuh masih lumayan. Sebenarnya jaraknya sih deket ya, cuma masih 8 km gitu. Cuma arus lalu lintasnya tuh agak padat Bobers. Jadi kita nggak bisa ngebut, terus jalannya tuh kan kayak agak berkelok-kelok di atas bukit gitu. Jadi lumayan lama nih Bobers, tuh lihat ya, kita keluar tol itu udah macet. Ini udah macet dan kita udah mulai lapar karena Bocan gak berhenti buat istirahat sama sekali nih Bobers. Kita abis sarapan bener-bener berangkat, cuma bawa cemilan doang di mobil gitu. Harapannya bisa sampai cepet, bisa sarapan bisa makan siang di Cirebonnya gitu. Nah, kita udah masuk ke daerah Cirebon nih Bobers. Harapannya bisa sarapan di sini di daerah Cirebon, bisa makan empal gentong atau apa gitu kan. Tapi ternyata ini Bocan agak malu sih ya, ngaku orang Cirebon tapi nggak tahu gitu kuliner yang enak tuh di mana. Iya tahu ada empal gentong, ada nasi jamblang, cuma jarang banget pulang kampung dan jarang banget mengeksplor empal gentong yang enak tuh di mana, nasi jamblang yang enak tuh di mana. Bocan bingung gitu kan. Terus kayaknya kalau mau cari-cari nanti malah lama nyampe hotelnya kesorean. Jadi kita bener-bener skip, lanjut, ngarepnya bisa langsung makan di hotel atau
daerah dekat hotelnya, dan pas banget nih di samping hotel nih ada restoran. Tadi Bocan udah lihat tuh ada J&J restoran, berapa meter doang nih dari hotelnya. Kita udah sampai, nanti kita makan di situ aja. Tapi sebelum Bocan review hotelnya secara detail, Bocan mau infoin dulu pesen hotelnya lewat mana. Selalu dong pesen hotel, villa, apartemen, apapun itu lewat aplikasi tiket.com, karena cuma tiket.com yang selalu ngasih harga termurah, termasuk untuk Santika Premier Linggarjati ini. Harga kamarnya mulai dari 900 ribuan per malam untuk kamar deluxe. Terus juga ada tipe eksekutif, harganya mulai dari 1 jutaan per malam. Nah, kalau Bocan kemarin ambil yang tipe eksekutif nih karena kamarnya lebih luas. Tapi catat ya, harga ini bisa berubah sewaktu-waktu tergantung tanggal menginapnya. Pokoknya buat bobors yang BM banget mau nginep ke hotel mewah dengan harga termurah, pesannya harus di aplikasi tiket.com karena masih ada ekstra diskon lagi hingga 500 ribu dengan pakai kode promo Bocan 500k dan Bocan Stay. Kuponnya ini bisa buat nginep kapan aja. Masa berlaku kupon sampai dengan 31 Desember 2024. Nah, kemarin Santika Premier Linggarjati ini kan harga awalnya 1 jutaan ya. Setelah dipasangin kupon Bocan 500k dapat diskon langsung, netnya jadi 930 ribuan aja. Lumayan kan diskonnya? Oh ya, buat bobors yang mau liburan ke luar negeri juga bisa loh pakai kode Bocan Stay 500k buat dapetin diskon up to 600 ribu dengan minimal transaksi 1,2 juta. Wujudkan BM liburanmu di tiket.com. Beneran murah, beneran mudah. Nah, ini kita udah masuk ke Hotel Santika Premier. Ini hampir kelewatan nih. Pak suami nih hampir kelewatan kalau nggak dikasih tahu. Padahal udah kelihatan jelas itu tulisannya kan. Nah, ini kita masuk pintu gerbangnya ini lebar ya, bobors. Terus di sini juga ada security check. Ini hotel baru banget, baru soft opening tuh bulan November, Desember kayaknya udah opening deh ya. Ya, Desember udah opening. Terus ini bangunannya udah jadi semua sih, fasilitasnya juga udah jadi semua. Dan bobors bisa lihat di samping kiri ini area parkirnya. Parkirnya tuh di outdoor semua ya, bobors. Dan Bocan tuh nginep kan pas weekend ya, ini rame banget dong. Ini Bocan tuh sampai hotel sekitar jam 3 sore, jam 3, iya jam 3an dah, jam 3, jam 4, setengah 4an gitu. Ini suasana hotelnya rame banget, dan pas-pasnya tuh orang lagi pada check in ya, bruk-bruk datang di saat yang bersamaan, bobors. Jadi beneran check innya tuh lagi antri karena pas momennya pas rame mereka datang semua. Kayaknya tamunya kebanyakan pasti dari luar kota sih ya. Dan Bocan juga kemarin tuh ketemu bobors yang orang Bandung. Jadi mereka dari Bandung kemarin nginepnya, mungkin udah bosen sama hotel Bandung, cobain hotel Cirebon gitu kan. Emang sih hotel baru ini pastinya mengangkat pariwisata kota tersebut lagi. Makanya kalau makin banyak hotel ya, pariwisatanya mungkin bakalan makin bagus juga. Dan kita lanjut parkir. Tadi udah mindahin barang-barang. Parkirannya cukup luas tapi outdoor semua dan agak PR ya kalau hujan. Cuma mungkin nanti dipinjemin payung kali ya. Untungnya ini pas lagi rame gini nggak hujan, karena kebayang gak kalau hujan pinjem payungnya bakalan antri lagi. Gak mungkin kan mereka punya semua payung untuk semua mobil itu. Terus tadi tuh ada fasilitas bagi car juga, bobors. Jadi karena padahal parkirannya tuh nggak terlalu jauh ya, cukup deket, tapi dia masih nyediain fasilitas bagi car. Ini keren sih, karena kemarin di hotel bintang 5 yang parkirannya bisa nyampe ujung itu nggak ada bagi carnya. Kalau ini ada bagi carnya, ini menurut Bocan salah satu yang sangat membantu, apalagi kalau pas lagi hujan juga. Dan sekarang kita lihat suasana lobbynya. Tadi kelihatan ada poolnya ya di belakang lobby. Terus ini ngantri ngantri banget bobors mau check in. Ini tuh agak ambigu ya kalau kita lagi mau check in di hotel gitu. Emang sih harusnya duduk sambil nunggu yang lagi check in tuh selesai. Cuma kadang kalau kita duduk takutnya diserobot antriannya. Iya kan, karena yang kita masih berdiri aja kadang masih bisa diserobot gitu. Jadi Bocan lebih prefer yang ngantri berdiri aja deh, udah deh, daripada diserobot nanti malah bikin kesel, bikin jengkel. Jadi ya udah kita ngantri di belakangnya. Nah, ini area lobbynya tuh terbuka kayak gini semua. Terus agak unik ya bobors, lobbynya tuh bener-bener terbuka dan di depan orang drop off gitu. Jadi nggak ada ruangan khusus. Jadi beneran cuma kayak gini doang. Nah, ini kita pindahin barang sambil bawa si bayi, bawa stroller. Ini kenapa bayinya nggak taruh di stroller? Karena nangis. Kadang tuh
karena nggak semua bayi tuh bisa anteng di stroller terus-terusan kan, jadi ya udah, tapi tetap kita bawa strollernya kali bisa membantu pas sarapan atau pas kapan. Terus kalau Bobers tanya aksesnya apakah ramah difabel atau tidak, ya dari turun mobil tadi tuh ada akses remnya, terus sampai ke kamar itu juga jalanannya ada yang landai, dan kalau misalnya Bobers kamar yang atas atau bawah bisa pakai lift, tapi mungkin agak susah itu pas di pool aja sih ya. Kalau untuk ke restoran ada akses remnya enak. Dan ini dia kamarnya, ini tipe eksekutifnya Bobers. Jadi kalau si Santika Premier ini semua ranjangnya itu twin, tapi kalau misalnya Bobers mau yang double bed bisa di Hollywood Inn. Jadi Hollywood itu adalah istilah kalau ranjang twin dijadiin satu, dijadiin double bed, itu namanya di Hollywood Inn. Ya Hollywood lah, Hollywood room. Dan kamar Bocan ini, aduh nyesel banget nggak ngisi special request minta mountain view atau full view. Jadi viewnya genteng orang. Viewnya sawah sedikit sama genteng orang, tapi ya udahlah ya. Yang penting kamarnya nyaman, terus Bobers bisa lihat ini ranjangnya twin, kalau dijadiin satu cukup luas, terus nanti Bocan nambah extra bed juga. Dan fasilitasnya ada AC, ada smart TV ukurannya 43 inch, ini backdropnya di belakang juga lucu ya, sampingnya tuh cermin gitu. Terus ini udah bisa YouTube sama Netflix. Nah ini cerminnya di bawahnya dikasih tempat buat minibar, tapi minibarnya kosong. Terus ya teko listrik, air mineral disediain. Air mineralnya dapat 4 botol ya, jadi 2 botol buat bikin kopi, 2 botol di kamar mandi buat kumur-kumur. Lumayan nambah stok air. Terus ini area kamar mandi sama wastafelnya itu di luar. Terus lemari sederhana yang nggak pakai pintu. Terus amenitisnya ini dental kitnya standar sih Bobers ya, bukan dental kit yang pasta giginya bagus. Tapi kalau untuk sabun shampoo-nya dia pakai Sensasia Botanica. Terus ini showernya juga lengkap, ada rain shower sama hand shower, sampai ada keran wudhu juga. Nah ini Sensasia Botanica tapi yang rosemary mint, agak beda wanginya. Nah ini sebelahnya toiletnya terpisah, jadi nggak perlu takut kebawaan. Kita udah room tour sambil nahan lapar. Kita makan dulu sekarang. Aduh, ini kita udah lapar banget, udah hampir 4:30 sore. Kita udah mau makan. Nah, ini suasana lobbynya masih rame, masih banyak orang check-in karena tamunya kebanyakan dari luar kota. Jadi mereka check-innya tuh justru pas sore-sore kayak gini, nggak yang jam 12 teng gitu, Bobers. Dan kita butuh mobil karena repot ya lewat pinggir jalan tadi, walaupun jarak restoran sama hotelnya deket gitu, cuma bawa bayi, bawa stroller gitu repot. Jadi udah kita bawa mobil aja. Kita muternya di sini Bobers. Kita muter di area drop off-nya tadi. Tuh suasana hotelnya Bocan bingung ya. Ini tuh dia ngambil temanya apa? Kayaknya sih agak kontemporer. Terus masih pakai aksen bata-bata merah, jadi kayak keratonan gitu. Dan kita udah mau sampai ke restorannya. Ini Bobers bisa lihat GNG Restoran. Ini deket banget dari hotelnya. Terus di samping tuh ada tempat wisata Bobers, ada pesawat-pesawatan gitu. Nah kita langsung parkir, pas banget ada parkir di depan pintunya. Udah kelaparan, udah langsung buru-buru, udah bawaannya pengen seruduk-seruduk, pengen cepet-cepet duduk, pengen cepet-cepet pesen makan. Terus ini kita sambil lihat sekilas restorannya ya. Restorannya ala-ala joglo Jawa gitu. Kita pilih yang lesehan di sini, bisa lihat pemandangan sawah. Tuh, restorannya cukup bersih, cuma lalatnya banyak. Kayaknya lalat tuh lagi jadi problem di mana-mana, dari Cirebon, Jogja sampai ke Batu, Malang, sampai ke ya emang banyak lalat karena kebun-kebun sawah kayak gini Bobers. Nah, ini menunya tuh kelihatannya ramah kantong banget ya. Bocan tuh sampai hilaf pesennya karena menunya kelihatannya tuh, lihat aja 5.000, 6.000 gitu kan, ramah kantong banget. Jadi Bocan pesennya agak banyak, pesen ikan gurame buat anak-anak, terus ini ada pesen cireng, pesen kangkung, sama ini bebek pedesan dan bakwan. Ini kita ngemil bakwan sambil makan cireng. Terus ini gurame ya tuh.
lalat ya. Ini makannya berasa balapan sama lalat tahu, sambil sambil kipas terus kayak balapan gitu. Aduh cepet, bisa nggak kita ngabisin ini sebelum mereka ikut meneteskan telurnya. Tapi untuk rasa makanannya overall ya cukup enak lah. Tuh ini ada tumis kangkung. Tuh aduh lalatnya gengges banget. Bobers, jangan bilang kenapa nggak minta lilin tuh nggak ngaruh, beneran nggak ngaruh itu. Makan dimanapun Bocan misalnya dikasih lilin tetap aja tuh lalatnya nggak kabur. Dan udah selesai makan, tadi kita bayar tahu-tahu sampai 300.000. Ya wajar sih karena makannya berempat, tapi kalau ngelihat menu yang tadi tuh kelihatan murah. Ternyata itu menunya harganya belum sama pajak, jadi pas bayar ada tambahan pajaknya. Gak apa-apa, kita bayar pajak. Dan kita balik ke hotel. Ini suasana sore harinya cantik banget ya. Tuh lihat, pencahayaannya bagus. Dan ini udah mulai agak senggang nih Bobers. Kita balik ke kamar, sedangkan suami masih pengen ngerekam suasana malam harinya. Bocan balik ke kamar duluan sama si adik bontot. Kita lihat suasana hotel pas malam harinya. Dan yang bikin pengen pertama kali Bocan kesini tuh karena ngeliat poolnya Bobers. Poolnya tuh kan berjenjang gitu ya, tuh lucu gitu, cakep. Kayaknya poolnya luas, anak-anak juga seneng nih berenang di sini. Dan ini ternyata ada kolam air hangatnya juga. Kita beralih ke restoran ya Bobers. Ini restorannya besok kita sarapan di sini. Terus interiornya tuh juga bagus banget. Tuh lihat tuh, interiornya tuh unik ya. Dia pakai nuansa ala agak-agak futuristik gitu gak sih? Atasnya tuh kayak kubah-kubah gitu. Tapi ini cakep banget tuh. Dan kayaknya kursinya cukup banyak, kapasitasnya cukup luas nih ya untuk sarapan besok. Besok kita lihat sarapannya seperti apa. Ini dia ada coffee shopnya juga. Jadi kalau misalnya Bobers orang Cirebon mau nongki mungkin bisa coba di sini juga. Tuh hotelnya cakep banget. Ini suami sambil nunggu ojol. Dan kita udah ambil ojol, kita balik ke kamar. Ini pencahayaan pas malam harinya. Pencahayaannya bagus, enak buat dipakai kerja ataupun buat istirahat ya. Nah ini extra bednya udah dipasang nih tuh. Jadi cukup lega tidur ya kan, muat. Karena kalau nggak kasihan nanti suami pegal-pegal kalau nggak pakai extra bed. Dia udah nyetir panjang, kita kasih kenyamanan dong ya. Walaupun itu ada sofa sih ya Bobers, tapi beda lah nyamannya tidur di sofa sama di kasur tuh beda. Dan untuk makan malam Bocan seneng banget di sini ada ojol, jadi kita nggak terpentok sama menu restoran yang agak mahal. Kita kita bisa pesen ojol dari luar. Ini Bocan room service, pesen empon-empon doang Bobers, karena saat itu badan kerasa nggak enak. Kita pesen empon-empon, tapi empon-empon ini agak kurang mantep. Jahenya kurang berasa gitu Bobers. Jadi itu airnya putih, empon-emponnya tuh putih. Jadi yang bikin dia berwarna merah ini ya pakai brown sugar, pakai gula merah. Tuh empon-emponnya Bocan kira 50.000 itu, 45.000 itu dia dapetnya 1 gelas gitu kan, 1 gelas biasa gede. Ternyata dapetnya 1 jar. Jadi Bocan pesennya 2, agak mubazir karena kebanyakan. Sekarang kita bahas internetnya. Ini internetnya cukup kenceng ya, karena nyampe 30 Mbps. Terus suhunya dingin apa enggak sih di sini tuh? Suhunya 21 derajat, cukup dingin sih ya. Ala-ala kota Bogor, tapi nggak beda sama puncak pastinya. Dan selamat pagi, suasana pagi harinya. Tuh nggak kelihatan gunungnya kalau dari kamar Bocan. Tapi kalau misalnya dari resto, ini gunung nih Bobor. Sini gunung Ciremainya kelihatan jelas tadi. Dan kita mau sarapan. Ini padahal restonya tuh deket banget dari kamar, cuma nggak ada aksesnya, jadi kita muter, harus lewat lobby. Nah ini anak Bocan udah semangat lihat kolam renangnya, dia pengen cepet-cepet berenang karena poolnya sangat menggoda. Kita sarapan di restoran yang namanya Kasata. Dan ini tuh beneran tamunya lagi rame banget sih Bobors. Sarapannya juga rame atau penuh. Nah ini kita sebutin nomor kamarnya. Terus si kakak itu kena berapa ya kemarin? Kakak sih nggak kena ya, karena udah bayar extra bed gitu Bobors. Jadi Bocan udah nggak bayar lagi. Tapi kayaknya Bocan nanya kalau untuk nambah anak-anak itu harganya sekitar 100 ribuan. Dan ini kita cari tempat yang kosong. Untungnya walaupun penuh masih ada bangku kosong sih ya. Terus halo bayi, kita sarapan, kita taruh bayinya. Ini disambut sama
lantunan musik khas Cirebon juga tuh Bobors. Ini kayak ada sindennya gitu. Ini tuh Bapak Bocan tuh dulu suka ngedalang kayak gitu, agak apa namanya, agak bikin teringat kenangan masa kecil sih. Nah, kita langsung lihat menu sarapannya. Ini ada jamu-jamuan. Jamunya tuh banyak juga Bobors. Jadi ada beras kencur, ada temulawak, ada kunyit asam, jahe. Terus ini menu westernnya. Menu westernnya ada pasta, terus ada brokoli, sama ada potato wedges, sama ada sosis. Ini kan lagi penuh ya. Jadi sarapannya tuh emang udah agak berantakan, dan Bocan emang datangnya agak siang. Terus ini untuk makanan tradisionalnya ada nasi kasreng. Tuh. Ini nasi kasreng. Bocan baru tahu loh nasi kasreng, karena Bocan taunya nasi jamblang doang. Jadi nasi kasreng itu nasi lah ya biasa, tapi kayak nasi campur gitu. Terus lauknya nih ada perkedel, ada tumis ikan asin, ada semur tahu, sama ada goreng paru. Cuma kemarin goreng parunya habis. Ini ada tahunya doang nih, sama ada ikan asinnya. Tuh parunya gak di refill Bobors. Dari Bocan dateng sampai Bocan mau selesai sarapan, tapi parunya tuh gak di refill Bobors. Nungguin mungkin nanti di refill deh, ambil makanan yang lain dulu. Tapi sampai udah ngambil yang lain dan ngecek lagi, ternyata dia belum di refill juga. Ya udahlah, kita ambil pindang ikannya aja. Nih, tumis parunya tuh kosong. Tinggal sisa-sisanya aja. Sekarang kita beralih ke menu lainnya. Ini ada nasi goreng kuning. Tuh Bobors, kelihatannya berbumbu ya, nasi goreng kunyit. Terus di sebelahnya ini ada soun. Ini juga menu yang sering banget ada di hajatan Cirebon, itu adalah soun goreng. Terus ada capcay, ini ada tahu tumis. Terus ini ada ikan dori. Ini ikan dorinya enak. Iya, enak ya? Apa Bocan salah hotel? Sorry. Ikan dorinya iya lumayan enak sih. Terus ini ada ayam jahe, ayam kukus jahe kalau nggak salah. Nah, ini sambel-sambelannya. Kalau Bocan sih ya, sebagai orang Cirebon, Bocan ngerasanya tuh ini kurang Cirebon. Sambelnya tuh kayak kurang pedas. Yang enak tuh cuma nasi kasarnya doang, dan pilihan menunya agak kurang variatif sih, karena pilihan lauknya tuh tadi cuma nasi kasreng, terus nasi goreng kunyit, sama lauk-lauk yang di sebelahnya, terus sama menu western. Jadi udah cuma 3 pilihan itu, sama ada soto dan bubur. Udah cuma itu doang Bobors. Kurang, mungkin bisa ditambah lagi makanan Cirebonnya sih ya. Terus kalau untuk dessertnya dia bagus sih, banyak. Ini ada bubur kacang hijau, bubur ketan hitam, terus juga ada kue-kue ada rebusan, ada pastry. Terus ini ada susu sama sereal, dan dia ada mesin kopi juga nih Bobors. Ini buat dapat kopinya antri sampai akhirnya mesinnya error. Tapi yang Bocan mau salutin di sini, ini tuh servisnya cukup oke ya, servis di restorannya. Walaupun ini tuh penuh dan mereka kelihatan agak keteteran karena ada beberapa menu yang nggak di refill gitu ya. Tapi si mbak yang jaga kopinya itu, dia inget sama permintaan Bocan. Jadi pas Bocan mau ambil kopinya tuh kan mesinnya error. Nah, terus dia bilang, "Ibu mohon ditunggu ya, nanti kita anter." Nah, terus ya udah kan Bocan pikir ya udahlah, kalau nggak dapat ya udah nggak apa-apa. Tapi akhirnya dia nyamperin Bocan, dia ngasih kopinya ke Bocan. Jadi dia inget. Kadang servis seperti itu aja tuh yang bikin kita, oh berarti dia hospitality-nya bagus, karena untuk permintaan yang sekecil itu aja dia inget dan dia beneran ngasih gitu, nggak cuma ngomong doang. Itu menurut Bocan salah satu yang bagus dari servisnya. Cuma lagi-lagi problemnya ini adalah kayaknya nggak banyak lalat sih. Ini harusnya kue-kuenya tuh ditutupin juga. Emang apalagi dia kan restorannya outdoor, harusnya dia ada pest control atau enggak ditutup lah, kalau enggak biar Bocan ngerasa makannya lebih nyaman juga Bobors. Nah, ini menu sarapan yang Bocan ambil. Kita ada ambil nasi kasreng, terus ada pasta sama sosis, terus ada kue muffin, ada buah sama salad. Nah, ini nasi kasrengnya nih. Ini enak sih. Pakai pindang ikannya itu enak, berbumbunya berasa. Nah, ini nasi goreng kunyit. Bocan expect-nya nasi goreng kunyitnya tuh berbumbu yang strong gitu ya, enak. Ternyata menurut Bocan untuk nasi gorengnya itu masih kurang berbumbu rasanya. Nah, ini kita cobain. Nasi gorengnya agak hambar, tapi sounnya ikannya ya lumayan lah.
Dan suasana restorannya masih cukup ramai, tapi udah ada yang kosong juga kursinya karena ini udah selesai breakfastnya. Dan di sana itu ada kayak chapel ya Bogors, tapi Bojan nggak sampai sana sih karena aksesnya juga bingung masih lewat mana. Terus di sampingnya ini ada tipe-tipe villa. Jadi si Santika Premier Kuningan ini dia tuh ada tipe hotel sama ada tipe villanya. Cuma sayangnya ini untuk villanya cuma 1 bedroom aja. Jadi kayaknya nggak jauh beda sih, cuma bedanya dia punya private pool doang. Dan udah selesai sarapan, sekarang kita mau ke kolam renang. Tuh lagi ada foto-foto juga, karena emang poolnya bagus sih. Ini desain poolnya tuh unik, harus berjenjang gitu kayak ala-ala pool di Ubud. Tapi ini di Cirebon ada. Biasanya kan pool Ubud tuh di atas jurang, di atas tebing gitu berjenjang gitu ya. Nah ini enggak. Terus selain ada kolam renang, ada fasilitas playgroundnya juga, ada trampolin, ada perosotan, tuh cakep sih. Cuma ini rumputnya belum numbuh. Kayaknya kalau rumputnya udah numbuh lebih cantik lagi penampilannya. Nah ini kayak ada panjat-panjat gitu, terus bisa perosotan di sininya. Nah ini si adik sebelum berenang dia minta main-main dulu, terus sambil itu kita lihat fasilitas gym. Ini ada gymnya, tapi agak kecil gymnya. Ya lumayan sih buat olahraga. Dan ini poolnya anget semua. Yang dingin tuh yang paling atas aja Bobors. Tuh ini tuh anget. Yang dingin tuh yang paling atas. Dan di sini pool anget tuh malah sepi. Tuh yang renang di anget cuma berapa anak? Cuma 2 anak. Kebanyakan di pool dingin karena emang cuacanya panas. Kalau di Bandung atau di Bogor kan pasti yang ramai itu pool yang anget kan. Kalau ini enggak, yang ramai itu justru pool yang dingin. Tuh, ini poolnya enak banget loh Bobors. Aduh, Bocan tuh pengen banget deh balik lagi kemarin Bocan fokusnya ngerawat bayi. Mungkin nanti kalau bayinya udah agak gede pengen balik lagi kemari karena kemarin belum ngerasain fasilitas ini. Yang ngerasain fasilitas ini baru si Mas doang yang berenang-berenang. Tuh, poolnya dingin katanya. Tapi seger karena cuacanya panas. Dan sekian review Santika Premier Linggar Jati Kuningan dari Bocan. Ini recommended banget Bobors. Kalau Bobors orang Cirebon, ayolah mudik sambil ajak staycation keluarganya kemari. Kalau Bobors mau cari suasana hotel baru, bosan sama Bandung Puncak, boleh juga main-main ke Kampung Bocan ke Cirebon ya kan, karena ada hotel cakep lagi di sini. Terima kasih udah nonton videonya Bobors.